Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu sirah sahabat Nabi yang syarat dengan pelajaran berkaitan dengan mahalnya sebuah hidayah. Sahabat ini dikenal namanya Tufail ibn Amrin ad-Dawsi. Tufail ibn Amrin ad-Dawsi dari suku Daus, Yaman. Singkat cerita, ketika Nabi SAW di permulaan dakwah di Mekah, tentu tidak semudah yang kita bayangkan dakwah Rasul di permulaan dakwah itu. Banyak rintangan, banyak ancaman, bahkan tak jarang kemudian Nabi SAW harus diancam dengan pembunuhan. Sehingga orang-orang Mekah khawatir kalau seandainya orang-orang yang datang dari jauh ke Mekah sampai berjumpa dengan Nabi SAW dan terpengaruh. Makanya setiap orang yang datang ke Mekah, maka mata-mata dari musuh-musuh Rasul, orang-orangnya Abu Jahal dan yang lainnya, selalu memberikan informasi. Kalau kalian tawaf umroh tentu ala jahiliyah, maka jangan mendengarkan orang yang ciri-cirinya seperti ini. Maksudnya Nabi SAW, karena dia seorang penyihir, bisa memisahkan antara suami dan istri, anak dan orang tua, dan begitu seterusnya. Dan itu terjadi kepada Tufail ibn Amr ini. Jadi Tufail ini datang mau umroh di masa jahiliyah di atas kesyirikannya. Kemudian ketika masuk Mekah dia diwanti-wanti oleh penduduk Mekah itu, jangan sampai mendengarkan orang yang ciri-cirinya seperti ini. Maksudnya Nabi SAW. Itu kalau ngomong, itu omongannya seperti sihir, maka engkau akan terpengaruh dengan sihirnya. Akhirnya kemudian Tufail pun, karena yang ngomong ini bukan satu orang, apalagi tokoh-tokoh Quraisy, tentu manusiawi ada kekhawatiran kalau seandainya dia terpengaruh dengan orang yang dimaksud oleh tokoh-tokoh Quraisy itu. Sampai-sampai ketika dia sedang tawaf, dia mengambil kapas, kemudian digulung-gulung, kemudian ditaruh di kedua lubang telinganya. Jangan sampai mendengar ucapan orang yang dimaksud oleh pembesar Quraisy, maksudnya Nabi SAW. Maka kemudian berangkatlah Tufail melaksanakan tawaf umrah ala jahiliyah. Di tengah-tengah tawafnya ini, kok ada orang yang berbeda ibadahnya. Maksudnya Nabi SAW kebetulan ada di situ dan sedang melaksanakan sholat. Jadi Tufail ini kok melihat aneh, kok ibadahnya beda dengan kita orang-orang jahiliyah, kok dia nyempil sendiri di situ. Barulah dia sadar, dia mengatakan, aku kan seorang penyair, orang cerdas. Kalau memang apa yang dikatakan orang itu benar, apa salahnya saya dengarkan? Kalau memang yang dikatakan salah, tidak mungkin aku terima. Akhirnya dia pun melepaskan kapas yang berada di kedua lubang telinganya. Kemudian sambil tawaf dia memperhatikan Rasul, sambil mengendap-endap. Kemudian dia mendengar apa yang dibacakan Nabi SAW dalam Al-Quran. Tufail ini seorang penyair,
sehingga paham dengan kefasihan bahasa. Jadi ketika Nabi SAW membaca Quran ini, maka Tufail pun kemudian merasa takjub dengan ucapan Rasul. Ya, karena Quran itu kalamullah, bukan kalam Rasul. Akhirnya Tufail makin penasaran, berhentilah dia tawaf. Kemudian memberanikan diri datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya. Maka Nabi SAW menjawab dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dari situlah hidayah masuk kepada Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini. Lambat laun ketika terus diceramahi Rasul, hidayah masuk. Akhirnya dia pun bersyahadat. Subhanallah, lihat bagaimana upaya orang-orang musyrik menghalang-halangi orang untuk tidak menerima dakwah, tetapi Allah berkehendak lain. Justru Tufail malah mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Lama Tufail tidak pulang ke Daus karena dia belajar kepada Nabi. Ketika dia sudah lama bermulazamah dengan Rasul di Mekah, bergabung dengan sahabat-sahabat dari Arqam, maka dia pun ingin pulang ke kampungnya dan berdakwah. Dan harusnya seperti itu. Ya, orang yang kalau sudah punya ilmu, Anda sudah mengaji seperti ini, ya ditularkanlah hidayahnya gitu ya. Ya, mulai dari memperbaiki diri sendiri, sholatnya diperbaiki, baca Qur'annya dan begitu seterusnya. Mulailah kemudian ngajak keluarga. Lah akhirnya Tufail ini mau pulang. Masalahnya, dia sudah tahu di kampungnya tidak ada orang yang masuk Islam. Pasti akan sulit dia mendakwahi Islam ke daerahnya di Daus, apalagi orang-orang Daus juga kurang lebih dengan orang-orang Mekah penyembah berhala. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, ij'al li ayah. Rasul, aku ingin berdakwah kepada kaum Daus, tetapi tolong jadikan untukku tanda-tanda kuasa Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan berdoa kepada Allah. Setelah itu Rasul mengatakan, idhab fayaj'alakallahu ayah. Kalau begitu pergi engkau, nanti di tengah jalan Allah akan buktikan tanda kekuasaannya. Berangkatlah Tufail dari Mekah ke Daus ini. Di tengah malam, yang namanya berjalan di tengah padang pasir, lewat perbukitan, gurun-gurun gitu kan, tentu tidak mudah karena di zaman itu belum ada bus, belum ada pesawat gitu ya. Untuk berangkat dari Mekah ke Yaman itu bukan perjalanan yang mudah. Saya pernah umroh itu dari Son'a ke Mekah itu hampir 1 hari 1 malam tuh naik bus itu. Itu pakai bus itu. Gimana zaman itu kan pakai unta ya, paling tinggi pakai unta. Sehingga melewati tempat-tempat yang menyeramkan gitu. Jadi di tengah jalan di waktu gelap gulita, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Tufail ibn Aus ad-Dawsi ini. Karamah itu artinya keanehan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa selain para nabi. Disebut karamah. Tiba-tiba di dahinya muncul cahaya. Muncul cahaya di dahinya. Ya kayak orang cari apa itu ya? Cari kodok gitu ya. Dikasih senter di kepalanya itu. Jadi walaupun gelap-gelap malam, tiba-tiba kemudian muncul cahaya di dahinya, menerangi sekitarnya. Kata Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dia mengatakan, ya Rabb, ini kalau kaumku tahu aku ada cahaya di dahiku, tentu akan memfitnah mereka. Jangan-jangan aku disangka orang-orang yang kewalat karena meninggalkan agama kaumnya. Kalau begitu ya Rabb, pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala pindahkan dari dahi ke tangannya. Ya, tangannya yang bercahaya gitu ya. Seperti kisah Nabi Musa ketika memasukkan tangannya ke pesaknya, dikeluarkan ada cahaya gitu ya. Kayak baterai gitu ya. Kemudian kata Tufail mengatakan, ya Rabb, ini pun bahaya ini. Nanti jadi fitnah kepada kaumku, pindahkan cahaya ini. Rupanya Allah Subhanahu wa taala pindahkan cahaya ke mulutnya. Jadi kalau ngomong itu bersinar-sinar gitu, kayak ada lampunya di mulutnya itu. Ya. Lah dari situlah kemudian Tufail, ya kalau diam ya tidak keluar cahaya, kalau ngomong keluar tuh bersilau-silau gitu ya. Itulah karamahnya Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini. Pulang dia ke kaumnya. Mulailah dia kumpulkan kaumnya, kemudian mulailah mengajak mereka ke dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka melihat bagaimana Tufail ini kok ada cahaya di mulutnya itu setiap bicara itu.
Sehingga mulailah sebagian mereka tertarik untuk masuk Islam. Pertama, bapaknya sendiri sudah tua datang kepada anaknya. Tapi Tufail mengatakan, ilaina anni, ilaika anni, menyingkir kau dariku hai ayahku, karena aku berada di atas agama Muhammad. Kata ayahnya, kalau begitu aku ikut agamamu. Ya, maka kata Tufail mengatakan, kalau begitu mandilah, berwudulah, dan bersyahadatlah. Kemudian datang istrinya. Maka Tufail pun mengusir istrinya. Kau bukan istriku, aku berada di atas agama Muhammad. Ilaika anni, pergi kau dariku. Kata istrinya, kenapa? Kemudian Tufail mengatakan, aku berada di agama Muhammad. Kata istriku, agamamu agamaku, katanya. Akhirnya satu keluarga semua masuk Islam. Ya. Kemudian setiap hari Tufail mendakwahkan Daus. Akhirnya kemudian lambat laun satu suku Daus beriman karena Tufail ibn Amr ini. Dia memberikan hidayah kepada kaumnya. Sehingga satu kaum itu masuk Islam karena dakwahnya Tufail ibn Amr ad-Dausi ini. Maka setelah dia mengislamkan suku Daus ini, artinya dia berdakwah di kampungnya gitu ya, dan berhasil mengislamkan suku Daus. Maka ketika Nabi SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi SAW bergerak untuk melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah ketika itu. Maka Tufail pun kemudian bergabung bersama pasukan Rasul, berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk menyerang Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath. Maksud fath di sini artinya Fathu Mekah. Maka ketika Mekah sudah dikelilingi oleh tentara kaum muslimin, maka Tufail ini ingin meminta izin kepada Rasul. Dia ingin menghancurkan satu berhala dari berhala-berhala yang sangat diagungkan manusia kala itu. Maka Nabi SAW mengizinkan Tufail disuruh untuk menghancurkan satu di antara patung yang berpengaruh. Maka Tufail pun siap dengan obor bakarnya dan hendak membakar berhala itu. Ini orang-orang Mekah ini dari perbukitan, dari pepohonan, dari rumah-rumah mengintip nih. Mengintip apa yang dilakukan Tufail ini. Karena mereka masih meyakini kan bahwa berhala-berhala itu Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, awas saja Tufail ini berani membakar berhala kami, maka berhala itu pasti akan membakar dirinya. Jadi orang-orang sudah optimis tuh, ini kalau Tufail kurang ajar sama Tuhannya, pasti dia akan kualat gitu bahasanya. Akhirnya mereka pun sambil menonton Tufail ini mau membakar patungnya, sudah was-was tuh. Apa yang terjadi dengan Tufail nanti setelah menghina Tuhan mereka? Tiba-tiba dibakarlah patung itu sampai habis gitu ya. Kemudian merembet ke patung-patung yang lainnya. Akhirnya banyak patung yang hancur dan tidak terjadi apapun dengan Tufail. Dari situlah sadarlah penduduk Mekah bahwa ternyata Tuhan yang disembah selama ini tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mencegah madarat. Jangan lagi melindungi orang lain, melindungi dirinya sendiri dari dibakar itu tidak bisa. Ya, makanya dulu saya pernah cerita ada seorang dai di Malaysia itu. Dia agama berhala awalnya. Dia jadi mu'allaf gara-gara rumahnya kebakaran. Sementara di rumahnya banyak berhala. Ya kan, awalnya kan satu keluarga sakit. Kemudian patungnya ditukar. Mungkin patung-patung ini bukan patung yang menyembuhkan penyakit, ditukar patungnya. Cari patung yang khusus untuk menyembuhkan penyakit. Sudah ditukar, tidak kunjung juga sembuh. Karena rumahnya dari papan terbakar ceritanya. Akhirnya semua keluarga selamat, patungnya tak selamat. Kebakar semuanya, baru dia sadar. Lah selama ini Tuhannya terbakar tidak bisa menolong dirinya. Gimana akan menolong kami dan keluarga? Dari situlah kemudian mereka sudah masuk Islam. Ya kan, terkadang hidayah itu dari mana saja gitu. Jadi penduduk Mekah ketika melihat Tufail membakar berhala-berhala itu, mereka baru sadar ternyata berhalanya tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mencegah madarat. Melindungi mereka sendiri tidak sanggup, apalagi melindungi orang lain. Dari situlah kemudian mereka pun sadar akhirnya setelah pengepungan kota Mekah itu, banyak kemudian penduduk Mekah yang berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW masuk Islam. Maka setelah tragedi Fathu Mekah ini, Tufail pun bersama Rasul sampai Rasul meninggal dunia.
Maka ketika kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka satu keluarga berkhidmah kepada khalifah yang baru, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di tengah-tengah kegoncangan banyak penduduk Yaman yang murtad, Tufail tetap istiqamah di atas Islam, membela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika terjadi perang Yamamah itu memerangi nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ada di Yamamah itu namanya Musailamah al-Kadzdzab ngaku nabi. Banyak pula pengikutnya. Jadi zaman itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ingin menyerbu Musailamah al-Kadzdzab, membasmi para nabi palsu itu. Lah salah satunya lah Tufail ibn Amr ad-Dausi ini ikut tentara Abu Bakar. Di tengah jalan ketika menuju Yamamah, Tufail ini bermimpi. Akhirnya mimpinya aneh, ya. Kemudian dia menceritakan kepada sahabat-sahabat sepasukannya dan mengatakan, sesungguhnya semalam aku bermimpi. Mimpi apa wahai Tufail? Dia mengatakan, dalam mimpi itu rambutku dicukur. Kemudian keluar dari mulutku burung-burung. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita, aku dimasukkan ke perutnya kembali. Dan anakku mencari-cari. Kemudian kata Tufail, maukah ku takwilkan mimpiku sendiri, katanya. Dia mengatakan, adapun rambutku dicukur, maka sesungguhnya pasti aku akan dibunuh. Ya, aku akan terkena sabetan pedang. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka itu ruhku yang keluar. Adapun aku dimasukkan ke perut seorang wanita, artinya aku akan masuk liang lahat dalam kondisi syahid. Adapun anakku yang mencari-cariku, maka dia akan sama nasibku, meninggal mati syahid. Ya betullah ketika terjadi perang Yamamah, maka Tufail pun kemudian meninggal dalam perang Yamamah ini. Di pasukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia mati syahid. Dan kemudian anaknya sempat hidup, ikut perang juga anaknya di Yamamah itu, tapi diselamatkan di masa Khalifah Umar dalam perang Yarmuk, itulah baru anaknya juga mati syahid. Maka Tufail dan juga putranya mati syahid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Apa yang bisa kita petik dari kisah Tufail ibn Amr ad-Dausi ini? Pertama, kita bicara tentang hidayah. Lihat bagaimana para pembesar Quraisy itu menghalang-halangi hidayah orang untuk masuk Islam. Sampai mereka mengatakan kepada Tufail, jangan kau dengar ucapan orang itu. Sebaiknya tutuplah kedua telingamu, jangan sampai mendengar ucapan si Muhammad itu. Kalau tidak kau tersihir. Tetapi bagaimanapun hidayah milik Allah. Tidak bisa orang-orang Quraisy itu menghalang-halangi Tufail untuk masuk Islam. Rupanya akhirnya Tufail pun mendapatkan hidayah masuk Islam. Ya, luar biasa gitu ya. Satu orang-orang Quraisy menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, tiba-tiba dengan kehendak Allah Tufail pula masuk Islam. Bahkan di zaman itu ada yang luar biasa. Orang-orang yang jelas hendak membunuh Nabi, tidak jadi membunuh kemudian masuk Islam. Seperti contohnya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Zubair bin Mut'im ini hendak balas dendam kepada Nabi. Gara-gara pamannya terbunuh di Badar, sehingga dia berniat untuk membunuh Nabi SAW dengan pedangnya. Berangkat dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, dia mencari-cari waktu kapan Nabi lengah, gitu ya. Rupanya ketika itu Rasul sedang sholat maghrib. Orang sholat itu tidak mungkin bawa senjata, apalagi di masjid Nabi, bukan masjid kayak sekarang terang, gelap, memungkinkan orang pura-pura sholat di belakang, menusuk dari belakang, kan bisa saja. Seperti yang terjadi kepada Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, kan pura-pura sholat tuh Abu Lulu, seorang Majusi itu. Di pertama ketika Umar dapat satu rakaat, ditusuk berapa tusukan sampai Umar menyangka bahwa dia ditusuk itu maksudnya digigit anjing. Dia berteriak dan mengatakan, akalatni kalbun, anjing sedang menggigitku, padahal sedang ditusuk oleh pisau sama Abu Lulu tuh. Umar sedang mengimami sholat. Itulah sebab kematian Umar bin Khattab. Artinya Zubair bin Mut'im kalau hendak membunuh Nabi, waktu lengah ketika sholat bisa saja. Ya. Tetapi Zubair bin Mut'im ini ketika mengendap-endap gitu ya, Nabi sedang sholat maghrib. Lah kebetulan pula yang dibaca oleh Rasul pada sholat maghrib itu surat Tur. Surat yang cukup panjang. Ya. Artinya bahwa sebenarnya boleh seseorang itu disunahkan sholat maghrib itu dipendekkan, tapi boleh sekali-kali panjangkan, karena Rasul pernah membaca surah Tur di sholat maghrib gitu ya. Lah dalam surah Tur itu ada ayat yang menyinggung berhala-berhala orang-orang musyrik. Apa ayatnya dalam surah Tur itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi balla yuqinun.
Apakah berhala-berhala orang-orang musyrik itu tercipta dengan sendirinya, ataukah diciptakan dari segala sesuatu, ataukah berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik gak yakin dengan keyakinannya. Lah ayat ini didengar oleh Tufail nih. Kemudian dia fikir betul juga gitu ya. Wah, berhala-berhala ini tidak benar. Dari situ dia sarungkan kembali pedangnya. Kemudian menunggu Rasul selesai sholat. Ketika salam, dia langsung datang kepada Rasul, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasul. Lihat, awalnya membenci luar biasa, sampai dia mengatakan kepada Rasul, Rasul, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu. Sekarang tidak ada manusia yang lebih aku cintai kecuali kamu, katanya. Gitu ya. Hidayah itu kan datang dari mana saja itu. Awalnya mau membunuh, tiba-tiba dapat hidayah. Ya. Begitulah sahabat Nabi SAW dapat hidayah itu macam-macam gitu. Sampai kemudian Zubair bin Mut'im ini ketika mendengar ayat Al-Quran, apa kata beliau? Hatta kada qalbi an yatir. Sampai hatiku ingin terbang mendengar keindahan Al-Quran itu dibacakan. Luar biasa gitu ya. Artinya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang yang mau memusuhi Nabi, belakangan masuk Islam. Ya, jadi karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita, maka hidayah itu patut dicari. Dan kalau sudah dapat hidayah, istiqomah dalam hidayah itu. Sebab banyak orang yang tidak istiqomah dalam hidayah, yang tadinya sudah sholat, sudah mau sholat gitu ya, walaupun terpaksa akhirnya jadi biasa. Tapi kemudian karena sebuah kondisi mulai meninggalkan sholat lagi. Dan ini celaka gitu ya. Nah, kalau sampai kemudian hidayah yang sudah kita dapat tiba-tiba lepas begitu saja, hidayah itu mahal harganya. Sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalaulah nikmat dunia ini dijadikan satu, itu tidak seberapa kecuali dengan nikmat hidayah. Semua kekayaan manusia dikumpulkan jadi satu. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu belum seberapa dengan nikmat hidayah. Karena hidayah itu menyelamatkan kita dunia kita dan akhirat kita. Dan tidak ada sesuatu musibah yang paling besar yang ditimpakan Allah kepada manusia melebihi musibah kesesatan. Ya, kalau sesat itu udah celaka dunia akhirat. Ya, oleh karena itulah maka ambillah ibrah dari kisah Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini. Akhirnya dia dapat hidayah, belajar Islam, bahkan menularkan hidayah, menjadikan kaumnya masuk Islam semuanya. Harusnya begini ya. Kita ini kalau bisa dimanapun kita pijak, kita bisa memperbaiki orang. Bukan memperbaiki diri sendiri saja, minimalnya keluarga lah gitu ya. Seperti yang dilakukan Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu an. Wallahu alam, ini kisah singkat ya. Kita buat tanya jawab saja biar lebih menarik pembahasannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Aroma sekarang ini masih ada yang mendapatkan aroma. Iya. Apakah mungkin karomah itu bisa terulang lagi kepada di zaman sekarang? Mungkin, karena karomah itu tidak dibatasi seperti mukjizat. Kalau mukjizat itu kan terbatas gitu. Dengan wafatnya Nabi ya hilang pula mukjizatnya. Kecuali mukjizat Rasul Al-Quran, tidak hilang karena wafatnya Nabinya. Kalau mukjizat-mukjizat sebelumnya para Nabi dan Rasul ya berakhir dengan meninggalnya Nabinya. Tapi Rasul SAW tidak. Mukjizatnya akan terus berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Adapun karomah atau dengan istilah lain ma'unah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa dari kalangan wali-walinya, tentu tidak dibatasi waktu. Siapapun akan diberikan karomah. Ya, karena karomah itu kan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Tidak mesti dia wali gitu ya. Yang penting dia bertakwa. Karena wali Allah itu alladzina yattaqun, orang yang bertakwa itu disebut wali Allah. Ya, kita juga bisa jadi wali murid gitu ya. Artinya bahwa wali-wali Allah itu artinya orang yang meletakkan loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan kepada ajaran keduanya. Kita berusaha untuk mengamalkan, meninggalkan yang diharamkan, melaksanakan yang diperintahkan, dan begitu seterusnya sampai dapat predikat yang bertakwa, itulah wali Allah. Dan bukan berarti kemudian
orang-orang yang beriman yang tidak mendapatkan karomah tidak lebih mulia dibandingkan orang yang mendapatkan karomah. Karomah itu bukan menunjukkan mulianya orang itu sehingga lebih mulia dibandingkan yang lainnya, tidak. Para sahabat Nabi banyak yang tidak dapat karomah. Lihat dalam peperangan banyak yang meninggal. Kenapa tidak ditolong dapat karomah gitu ya? Ya seperti Hamzah dan yang lainnya, banyak sahabat yang tidak dapat karomah. Bukan berarti kemudian, dan banyak pula tabi'in dapat karomah. Ya, ada juga tabi'in dapat karomah. Seperti tadi sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi, ada karomahnya. Bukan berarti Tufail lebih mulia dibandingkan Abu Bakar karena tidak ada karomahnya gitu ya. Tidak juga. Jadi karomah itu bukan yang menunjukkan bahwa dia lebih unggul dibandingkan yang lainnya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menolong hambanya dengan memberikan keanehan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Apakah mungkin terjadi di zaman sekarang? Ya mungkin saja. Mungkin tabrakan gitu ya, harusnya mati dia, tahu-tahu nggak mati pula dia. Ya dapat karomah, mungkin karena dia banyak beriman gitu. Atau mungkin kebakaran, semua kebakaran. Warung dia pula tak terbakar. Mungkin karena dia dapat karomah gitu ya, mungkin dia orang yang suka sedekah atau yang lainnya, bisa saja terjadi. Nah, itu mungkin terjadi karomah itu. Dan karomah itu tidak bisa diulang, dia bukan model mantra kemudian datang. Itu sihir itu. Nah, kalau sihir ya dia model mantra bisa diulang-ulang karena ada setannya gitu ya. Nah, tapi kalau karomah ini tidak bisa. Itu kan sekonyong-konyong datangnya. Allah hendak menolong hamba-hambanya. Ya, tapi kalau sihir bisa dipelajari, kalau karomah tidak bisa dipelajari. Sama dengan mukjizat pula tidak bisa dipelajari. Ya, wallahu a'lam. Hidayah itu berkaitan dengan takdir ya. Soalnya dia ditakdirkan ada yang tidak ditakdirkan. Apakah hidayah itu juga sesuai dengan takdir? Iya, kita katakan sesuai dengan takdir karena ketika orang berada di janin 4 bulan itu datang malaikat. Kemudian menentukan rezekinya, menentukan ajalnya, menentukan bahagianya, celakanya kan itu ya. Disebut bahagia dan celaka itu artinya su'ul khotimah dan husnul khotimah sampai dicatat. Tapi masalahnya kita kan tidak tahu takdir kita apa, itu maksudnya. Jangan pula kemudian seperti ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, kalau takdir saya di neraka, ngapain pula capek-capek sholat? Ya kan? Kalau saya takdirnya masuk surga, ya sudahlah, tenang-tenang saja. Atau juga nanti masuk surga, kan itu ya. Nah, masalahnya kita nggak punya pengetahuan tentang takdir. Kita kan nggak pernah tahu catatan kita seperti apa. Lah karena kita tidak tahu catatan kita seperti apa, makanya Rasul menasihati sahabat yang bertanya seperti itu. Apa kata Rasul? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudah, jangan tanya soal itu. Beramallah karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan amalan kalian. Kalau kalian amalnya amalan taat, maka akan dimudahkan mati di atas ketaatan. Kalau amalan kalian maksiat, maka akan dimudahkan mati di atas kemaksiatan. Itu maksudnya. Maka Rasul membacakan ayat fa amma man ata'at wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Fasanu yassiru, sudah Allah mudahkan dia melakukan amal kebaikan, Allah mudahkan lagi sehingga amalannya melahirkan amalan yang lain, salatnya melahirkan ibadah yang lain, puasanya melahirkan ibadah yang lain, sampai ditutup seperti itu. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra, sudah sulit beramal saleh, dipersulit lagi, makin malas lagi, akhirnya dia cenderung maksiat dan diakhiri dengan maksiat. Artinya kalau kita ini, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa gitu ya, ya sudahlah, yang penting kita sholat, kita berusaha baca Quran, kita berusaha untuk sadar, meninggalkan maksiat, dengan harapan kita masuk surga. Itu saja. Nah, tugas kita ini bukan mengorek-korek takdir, sampai kiamat pun mau dikorek kemana? Mau nanya sama siapa takdir saya seperti apa? Mau nanya Pak Dukun mana? Pak Dukun sendiri tidak tahu takdirnya. Ya, mau nanya peramal sendiri tidak tahu takdirnya. Nah, jadi tidak ada yang tahu takdir, sehingga jangan disibukkan soal masalah takdir gitu ya. Karena takdir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tugas kita ini hanya mempermudah takdir kita. Ya, dengan cara apa? Ya beramal gitu ya. Beramal, mudah-mudahan dengan amalan itulah mempermudah takdir kita masuk surga gitu maksudnya. Wallahu a'lam.
Iya, karena ada pertanyaan lagi. Cuman saya ingatkan kepada antum, ini permulaan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Ya, amalan kita ini sedang diangkat mulai pagi, siang, sore, malam, 1 bulan. Kalau sebelum bulan Sya'ban itu kan kalau amalan kita diangkat ya nunggu asar sama subuh baru diangkat ya. Nunggu mingguan, Senin dan Kamis. Tapi kalau Sya'ban ini 1 bulan diangkat amalan kita. Artinya pintu langit dibuka selama 1 bulan mengangkat amalan kita. Makanya bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW, turfa'u fihil amal kita diangkat. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Ya, jadi kenapa Rasul memilih puasa? Karena amalan yang paling ikhlas itu adalah puasa. Yang kedua karena puasa itu sendiri adalah muqaddimah Ramadan. Karena aktivitas Ramadan itu kebanyakan ibadahnya puasa. Makanya Rasul itu di bulan Sya'ban sudah membiasakan puasa supaya ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Orang yang tidak pernah biasa puasa masuk Sya'ban udah kayak cacing kepanasan itu biasanya. Kaget semuanya kan. 1 tahun tidak puasa tiba-tiba puasa gitu. Apalagi sahurnya berapa piring tuh ya kan. Sehingga akhirnya ngantuk aja bawaannya kan. Ngantuk aja tuh. Biasanya normalnya seminggu setelahnya. Tapi kalau seandainya diawali dengan puasa Sya'ban itu maksudnya coba biasakan Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud ataupun mungkin punya utang tahun kemarin dibayar tahun ini gitu ya. Supaya dengan kebiasaan puasa itu jadi ketika masuk Ramadan biasa akhirnya. Makanya Rasul SAW mengatakan wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya suka kalau ketika amalanku diangkat aku sedang puasa. Ya. Kemudian yang kedua ulama menyebutnya syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini bulan baca Quran. Supaya lancar baca Qurannya. Supaya ketika masuk Ramadan enggak pusing lagi nengok Quran. Karena sudah dilancarkan di Sya'ban. Yang kurang hafalan ya sudah banyak hafalannya sehingga kalau sholat malam enggak pusing lagi. Enggak dibulak-balik saja qul ya ayyuhal kafirun itu ya. Nah, jadi karena sudah hafal gitu ya. Nah, kemudian juga ulama mengarahkan banyak bersedekah di bulan Sya'ban. Karena ini amalan kita diangkat. Kemudian biasakan qiyamul lail. Karena itulah memang muqaddimah Ramadan. Ramadan itu kan kalau tidak baca Quran, puasa, qiyamul lail gitu ya. Sedekah, nah itulah amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka jadikan Sya'ban ini muqaddimah masuknya Ramadan. Ya, itu saja nasihat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.